Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Muslimatul Jannah dari kelas PAI 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Modul Elektronik berbasis QR Code Teknologi pada pembelajaran PAI di SMAN Pelandaan. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu pendidikan di era digital harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Sedangkan proses pembelajaran mencakup di dalamnya 5 komponen pembelajaran, yaitu pendidik, bahan ajar, media pembelajaran, peserta didik, dan tujuan pembelajaran. Pendidik harus mampu merancang pembelajaran yang mencakup kompetensi-kompetensi tersebut, sehingga peserta didik mampu bersaing dan bahkan menciptakan lapangan kerja. Pendidik dapat mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik sesuai dengan perkembangan teknologi, yaitu media pembelajaran e-modul berbantuan flip PDF profesional yang dikemas dalam bentuk QR code. Adapun tujuan dari penelitian ini mengetahui kelayakan media pembelajaran e-modul dengan flip PDF profesional berbasis QR code pada materi ekonomi Islam di SMAN Pelandaan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan media pembelajaran modul elektronik yang dikembangkan sebagai pendukung pembelajaran di kelas. Yang kedua, bagaimana respon peserta didik pada pembelajaran modul elektronik yang dikembangkan sebagai pendukung pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mendeskripsikan kelayakan media pembelajaran modul elektronik yang dikembangkan sebagai pendukung pembelajaran di kelas. Yang kedua, untuk mendeskripsikan respon peserta didik pada pembelajaran modul elektronik yang dikembangkan sebagai pendukung pembelajaran di kelas. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis bagi pendidik. Yang ketiga, manfaat praktis bagi peserta didik. Yang keempat, manfaat praktis bagi peneliti. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru terkait media pembelajaran modul elektronik berbasis QR code dan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, manfaat praktis bagi pendidik. Dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, manfaat praktis bagi peserta didik. Dapat digunakan dalam kegiatan belajar untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang keempat, manfaat praktis bagi peneliti. Memberikan pengetahuan tentang media pembelajaran modul elektronik untuk menambah pengalaman dalam proses pembelajaran PAI yang akan datang. Landasan teori. Yang pertama adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik dalam belajar. Yang kedua, modul elektronik atau e-modul. E-modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya secara elektronik. Yang ketiga, flip PDF profesional merupakan software pembuat e-book dalam bentuk flipbook yang memanfaatkan sebagai media seperti audio, video, dan flash. Flip PDF profesional
Aplikasi ini tidak terpaku hanya pada tulisan-tulisan saja, tetapi dapat dimasukkan animasi gerak, video, dan audio yang bisa menjadikannya sebuah media pembelajaran interaktif yang menarik, sehingga pembelajaran menjadi tidak monoton. Yang keempat, yaitu QR Code, adalah semacam simbol dua dimensi yang dikembangkan dari barcode atau kode batang maupun menyimpan informasi lebih banyak, baik secara horizontal maupun vertikal. Penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu dari Fatkhur Rozak, Arta Pratama, dan Husnul Khotimah 2020 yang berjudul Pengembangan Modul Berbantuan QR Code Materi Orientasi Mata Pelajaran Seni Budaya untuk siswa kelas 11 di SMA Negeri 19 Surabaya. Yang kedua dari Lesta Denisa dan Lukman Hakim 2021. Sama juga pengembangan e-modul kontekstual akuntansi perbankan syariah kelas 11 berbasis Flick PDF profesional. Yang ketiga, Gifar Fahrezi dan Susanti 2020. Sama juga pengembangan bahan ajar flipbook kontekstual berbasis Android pada materi akuntansi persediaan. Kerangka berpikir. Permasalahan. Di SMAN Pelandaan belum ada guru yang menggunakan media yang sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi yang ada sekarang. Media yang digunakan masih bersifat konvensional. Harapan adanya media ini dengan penerapan teknologi, peserta didik mampu untuk belajar dengan menggunakan media digital. Solusinya, media pembelajaran e-modul berbasis QR Code flipbook diharapkan mampu membuat siswa termotivasi dalam belajar. Adapun penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan pada materi yang sebelumnya. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan, atau disebut juga dengan Research and Development (R&D). Model pengembangan. Model yang akan dikembangkan pada penelitian ini mengacu pada model pengembangan yang disampaikan oleh Borg and Gold. Subjek pengembangan. Di sini dibagi menjadi subjek. Yang pertama, subjek uji coba ahli terdiri dari ahli media dan ahli materi. Yang kedua, subjek uji coba peserta didik kelas 11 IPS tahun akademik 2022 sampai 2023 SMA Negeri Pelandaan Jombang. Jenis data. Data kualitatif dan data kuantitatif. Instrumen pengumpulan data dibagi menjadi 3. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara kepada pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, angket. Angket terdiri dari 3. Yang pertama, angket analisis situasi, angket validasi, dan angket respon peserta didik. Alur pengembangan di sini dibagi menjadi 10 langkah. Tetapi di sini menggunakan 7 langkah, dikarenakan kalau menggunakan 10 langkah cukup banyak mengeluarkan biaya dan waktu. Alur yang pertama yaitu potensi masalah, alur kedua pengumpulan data, alur ketiga desain produk, alur yang keempat validasi desain, alur yang kelima revisi desain, alur yang keenam uji coba produk, alur yang ketujuh revisi produk. Teknik analisis data, kelayakan media yang ada di rumusan masalah yang pertama tadi. Validator mengisi angket dengan kriteria skor menggunakan skala Likert seperti tabel di bawah ini. Kemudian, angket terkumpul, maka akan dihitung prosentase dari tiap-tiap butir pertanyaan pada angket dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan sigma X dibagi sigma XI dikalikan 100. P sama dengan persentase sigma X jumlah keseluruhan jawaban dalam seluruh item, sigma XI jumlah keseluruhan nilai ideal dalam seluruh item.
100 sama dengan konstanta. Setelah itu diperoleh presentase ideal. Selanjutnya menyesuaikan dengan kriteria. Adapun skala presentase dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya respon pengguna. Jadi peneliti menganalisis angket seperti skala Likert yang ada di tabel 1 tadi. Kemudian dipresentasi dengan persamaan ini. Lalu setelah ketemu prosentasenya disesuaikan dengan kriteria respon pengguna. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, potensi dan masalah. Penelitian ini berawal dari melihat adanya potensi peserta didik sebagai generasi yang kreatif dan mampu mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki ke kehidupan sehari-hari. Pendidik dan peserta didik mampu mengoperasikan teknologi digital, handphone, PC, gadget. Pendidik dan peserta didik mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Kenyataan yang ada di lapangan, media pembelajaran yang digunakan masih menggunakan buku atau modul cetak, belum menggunakan digital atau elektronik. Kurangnya inovasi dalam pembuatan media pembelajaran. Pendidik hanya menggunakan alat peraga konvensional. Sudah ada menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi seperti laptop dan smartphone, tetapi masih belum digunakan secara maksimal. Akibatnya peserta didik menjadi kurang tertarik dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran PAI. Yang kedua, pengumpulan data. Hasil observasi dan wawancara terhadap pendidik mata pelajaran PAI. Hasil angket, analisis situasi, sumber referensi, pengumpulan materi sesuai kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Desain produk, membuat storyline, menyiapkan komponen pendukung, membuat media pembelajaran, kemudian memasukkan media yang sudah jadi ke dalam flipboard PDF profesional, yaitu ada pembukaan, isi materi, penutup, lalu dipublish dan dapat dilihat pada link berikut. Ini adalah tampilannya. Bisa dilihat di sini. Tampilan halaman depan ada KI, KD, peta konsep. Contoh. Ini ada video. Di dalamnya kita bisa memperbesar. Di sini ada ayatnya, teks bacaannya dan artinya. Jadi, ini akan memudahkan siswa yang belum paham dengan ayat Al-Quran yang dibahas atau artinya. Di bagian akhir ada rangkuman, uji kompetensi, penutup, dan kata-kata mutiara. Yang keempat, hasil validasi desain. Ini hasil validasi ahli materi. Rata-ratanya 79,73 dikatakan layak. Validasi ahli media rata-ratanya 80,78 dikatakan layak. Yang kelima, revisi desain dilakukan ketika validasi ahli materi dan ahli media memberikan masukan. 6. Uji coba produk dilakukan di 3 kelas. Jadi presentasenya yaitu 80. Rata-rata dari 3 kelas. Dari uji coba ini, jika ada revisi, maka segera direvisi produknya berdasarkan hasil respon pengguna. Analisis data. Yang pertama, kelayakan media. Di sini ada validasi ahli materi dan validasi ahli media. Yang rata-ratanya 80,37
yang dikatakan layak. Jadi media yang digunakan berkategori layak digunakan dengan hasil validasi ahli materi dan ahli media sebesar 86,34%. Pengguna dari ketiga kelas menunjukkan bahwa rata-rata nilai sekitar 80% yang berpredikat sangat baik. Jadi dari respon ini tidak ada masukan dan juga tidak ada revisi. Jadi dapat disimpulkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. E-modul berbasis QR Code menggunakan model R&D yang dikembangkan sangat layak digunakan dengan revisi dengan presentase rata-rata yang diberikan oleh validator sebesar 86,34%. Ditinjau dari aspek materi, media, ini termasuk dalam kualifikasi atau predikat layak dengan presentase tingkat pencapaian 79,73%. Dan ditinjau dari aspek media, media ini termasuk dalam kualifikasi atau predikat sangat layak dengan presentase 80,78%. Keseluruhan peserta didik memberikan respon sangat layak dengan presentase rata-rata sebesar 80% terhadap e-modul berbasis QR Code yang dikembangkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.